Jadi teman-teman silakan catat untuk supportnya ada di 2350 ya di sini. Ini sebagai area supportnya. Dan untuk potensial resistennya untuk UNTR sendiri. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan analisis untuk mengetahui support dan resisten. Jadi teman-teman gampang cara untuk menentukan cara beli dan cara jualnya ada di titik mana. Namun sebelum kita mengupdate dari analisis teknikal, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, dimohon untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang lain yang memang belum gabung di grup Telegram, alangkah lebih baiknya gabung terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time pada perdagangan bursa. Baik, kita akan menganalisis teknikalnya. Mari kita saksikan pembahasannya. Untuk pembahasan pertama kita mulai dari IHSG terlebih dahulu teman-teman, yang mana hari ini IHSG itu ditutup melemah ya teman-teman sebesar 0,72%. Nah yang mana hari ini itu ditutup angka closingannya ada di angka 6645 ya, itu sebagai angka closingannya teman-teman. Dan hari ini sebenarnya untuk indeks dari mayoritas dari bursa Asia ini bergerak mix ya teman-teman. Dan kita lihat secara teknikal bagaimana untuk IHSG sendiri. Nah hari ini dia minus, dan teman-teman ini pasar ini sebenarnya masih bergerak dalam zonanya zona volatil ya teman-teman sebenarnya, namun masih bergerak di dalam range-nya dari IHSG ini masih zonanya zona sideways teman-teman. Dan hari ini kita lihat penutupannya ini dia hampir mendekati area support. Nah ini area supportnya itu ada di 6627 ya, yang mana dia kemudian tidak mau dibawa turun ya. Di sini dia tertahan di garis supportnya yang ada di sini ya teman-teman. Ini sebagai MA50 untuk garis support dari IHSG sendiri. Nah kita lihat di sini sebenarnya untuk pasar ini masih menantikan dari rapat The Fed teman-teman yang ada di tanggal 26 Januari ini untuk membahas salah satunya mungkin tapering ya, atau percepatan tapering ini. Dan memang untuk inflasi dari Amerika Serikat sendiri ini masih cukup tinggi juga ya, di atas 6%. Hal inilah yang memang mungkin membuat pasar ini masih wait and see untuk bagaimana strategi ke depan sembari menunggu hasil dari rapat The Fed ini di tanggal 26 Januari 2022 ini ya teman-teman. Dan kita lihat di sini untuk IHSG ini secara teknikal untuk resistennya masih sama, yaitu ada di 6720 ya. Nah ini jika memang dia jebol dari sini di angka 6720 ini bisa melanjutkan kenaikan teman-teman. Namun memang ini masih bergeraknya masih dalam zona sideways saja ya. Yang penting tidak turun dari support di 6627 teman-teman di sini ya, garis MA50 ini. Ini sebagai area support untuk IHSG sendiri. Nah berikutnya kita akan menganalisis dari sahamnya. Yang pertama ada saham BBRI. Ya, untuk BBRI hari ini asing cukup banyak mengkoleksi teman-teman, yang mana memang untuk big caps-nya atau dari bank big caps ini BBRI ini masih berjalan di area dekat dengan area support ya. Nah ini masih cukup bagus juga nih bagi teman-teman yang memang suka dengan saham big caps, terutama untuk long investing juga. Nah ini kita tarik garis trendline, ini masih cukup oke secara teknikal dan dia masih dekat dengan area support. Nah untuk strateginya bagaimana untuk BBRI sendiri? Untuk supportnya ada di 4190 ya, ini sebagai area support untuk BBRI sendiri di daerah sini ya. Ini teman-teman bisa catat untuk supportnya di 4190. Dan untuk resisten berikutnya kita ambil dari BB top atasnya ya. Nah kita lihat di sini untuk BB topnya itu 4240 ya, ini di arah sini. Ini sebagai area resisten atau potensial resisten terdekatnya teman-teman. Dan ini sejalan dengan arah dari resisten di sini 4230 ya. Ini sebagai area
untuk resisten atau potensial resisten terdekatnya teman-teman. Dan ini untuk BBRI ini masih cukup layak dikoleksi juga teman-teman, karena memang ini adalah salah satu saham yang masih cukup defensif juga ya, atau salah satu saham big caps yang cukup banyak diminati terutama oleh asing juga teman-teman ya. Ini boleh diperhatikan untuk saham BBRI sendiri teman-teman. Dan untuk jika teman-teman ingin mempunyai saham BBRI, ini boleh dekat-dekat dengan area support di angka 4190 ini masih dikoleksi ya teman-teman, dan ini ada potensialnya teman-teman. Nah, potensial untuk berikutnya itu resistennya ada di 4330 ya. Ini sebagai area potensial berikutnya untuk BBRI sendiri, yaitu 4330. Ini sebagai area potensial resisten berikutnya ya. Nah, ini teman-teman bisa catat juga, dan ini dicapai bisa untuk jangka menengah ya teman-teman sebagai area potensialnya. Maka dari itu teman-teman silakan boleh mengkoleksi untuk long investing juga. Dan ini adalah analisis untuk saham BBRI. Berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham BBNI. Ya, sejalan dengan BBRI tadi, ini juga ada BBNI atau big caps-nya, yaitu dari bank BBNI juga. Ini hari ini di koleksi asing cukup tinggi juga teman-teman, cukup signifikan, dan naik hari ini itu sebesar 1,4%, dan angka tutupan closingannya ada di angka 7.200 ya. Ini sebagai area tutupan closingannya. Nah, bagaimana pergerakan secara teknikal kita lihat di sini. Untuk BBNI sendiri, untuk supportnya ada di mana? Untuk supportnya untuk BBNI itu kita ambil dari 7.100 ya. Ini sebagai area potensial, ini sebagai area supportnya untuk saham BBNI sendiri. Dan potensial resisten terdekatnya ada di mana? Yaitu di 7.275. Ini sebagai area potensial resisten berikutnya. Dan potensial panjangnya ada di 7.575. Ini sebagai area potensial berikutnya ya teman-teman. Dan kita lihat hari ini untuk volume ini dari hari kemarin ini naik ya teman-teman. Ini boleh diperhatikan atau boleh watchlist untuk perdagangan esok hari. Jika teman-teman mempunyai investasi atau profil resiko untuk jangka panjang, ini boleh-boleh saja untuk BBNI ini sebagai saham-saham defensif ya, jika memang teman-teman ingin investing untuk jangka panjangnya untuk saham BBNI. Nah, ini adalah analisis untuk saham BBNI. Berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham UNTR ya. Ya, UNTR hari ini pergerakannya kita lihat secara teknikal, dia hari ini terkoreksi, hari ini terkoreksi sebesar 0,1% ya teman-teman, dan ini dekat dengan area supportnya teman-teman. Dan area supportnya ada di mana? Untuk UNTR sendiri ini adalah di 23.350 ya. Nah, kita tahu bersama bahwa UNTR ini adalah saham atau salah satunya yang bergerak di bidang batu bara juga ya teman-teman. Jadi boleh diperhatikan karena memang keran dari batu bara ini sudah dibuka kembali, dan ini UNTR atau unit traktor ini mendapatkan sentimen yang cukup bagus juga dari adanya dampak tersebut ya teman-teman. Dan ini masih boleh dikoleksi juga, yaitu secara teknikal ini dekat dengan area support. Spekulatif buy ya teman-teman untuk UNTR sini. Jika memang besok dengan volume yang tinggi dan candle hijau di dekat dengan area support ini, teman-teman boleh spekulatif buy untuk UNTR sendiri. Nah, tentunya ini teman-teman tetap menerapkan strategi money manajemennya juga ya, dan resikonya juga harus teman-teman hitung juga ya. Kalau memang dia turun dari area support di 23.350, ini teman-teman boleh cut loss juga ya, atau batasi resiko juga untuk saham UNTR. Jadi teman-teman silakan catat untuk supportnya ada di 23.50 ya di sini. Ini sebagai area supportnya. Dan untuk potensial resistennya untuk UNTR sendiri ini masih di area sini ya teman-teman. Bentar ya. Di 2475 ini sebagai area potensial resistennya. Nah, ini teman-teman di daerah ini
ini teman-teman boleh catat juga untuk UNTR atau spekulatif buy untuk UNTR sendiri. Nah, jika memang sudah punya, teman-teman boleh hold saja. Jika memang sudah punya di bawah di sini di 22.000 atau 23.000, teman-teman boleh hold untuk UNTR. Nah, ini bagi teman-teman yang memang belum punya spekulatif buy untuk saham UNTR ya, dekat dengan area support, karena memang dia sudah keluar dari area supportnya atau area resistennya di 350 ya untuk UNTR. Nah, berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham TBIG. Hari ini untuk TBIG kita lihat secara teknikal hari ini dia naik ya teman-teman sebesar 0,3% dan angka tutupan closingannya ada di 29.20. Nah, ini sebagai area closingannya. Ini teman-teman boleh perhatikan juga untuk TBIG ini masih cukup oke juga ya secara teknikal, karena memang dia sudah naik dan dia membentuk anak tangga berikutnya teman-teman di sini. Ini boleh dicermati juga atau di watchlist juga untuk perdagangan esok hari. Nah, jika memang besok masih mengalami koreksian, ini masih koreksian normal saja karena memang dia berusaha menembus area resistennya yang ada di mana. Untuk area resistennya dari saham TBIG sendiri ada di 29.90 ya, ini sampai di 29.70. Ini sebagai area potensial resistennya. Jadi teman-teman silakan catat untuk potensial resisten untuk TBIG sendiri. Nah, apakah dia bisa kembali ke area harga di 3.000-an di sini? Tentu saja bisa teman-teman, ketika dia memang sudah bisa melewati area resisten ini. Nah, kita lihat di sini untuk TBIG sendiri, ini secara prospek dari bisnisnya ini masih cukup oke juga ya, dari sektor telekomunikasi ini boleh dicermati juga. Nah, kita tahu juga bisnis dari digital ini semakin berkembang, maka ini boleh diperhatikan juga ya dari TBIG untuk tower-toweran teman-teman. Nah, ini boleh dicermati ya untuk TBIG. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham ASA. Ya, ASA hari ini sudah naik tinggi juga teman-teman. Ini dari 3 hari lalu ya, dari minggu lalu ini dari area dekat dengan area supportnya dia mantul, kemudian 3 hari mengalami kenaikan, dan hari ini koreksian ini cukup normal saja teman-teman. Yang penting jika teman-teman memang sudah punya di harga bawah ini, teman-teman sudah profit taking ya. Nah, ini kita lihat di sini, ini dekat dengan area supportnya juga teman-teman dengan spekulatif. Jika memang besok masih bertahan di area 3392 atau 3390 ya, ini dekat daerah support di sini. Ini boleh spekulatif buy juga ya untuk ASA sendiri, karena kita tahu di sini untuk kinerja dari saham ASA ini, dari pengiriman ini masih cukup banyak juga ya diminati juga untuk ASA sendiri. Nah, untuk supportnya yaitu ada di 3392 ini untuk supportnya. Dan untuk potensial resistennya ada di mana? Untuk potensial resistennya itu ada di 3560 ya. Ini sebagai area potensial berikutnya untuk saham ASA. Namun teman-teman juga patut cermati, jika besok turun harganya di bawah support di sini, ini teman-teman boleh untuk menerapkan strategi money management juga ya, atau profil resiko teman-teman. Jika memang besok ingin melakukan aksi buy ini, tunggu dekat dengan area support di sini ya. Jika memang dia turun, teman-teman wajib cut loss juga atau lindungi modal teman-teman ya. Jangan sampai dia dibawa turun kemudian dibawa di angka 3140-nya. Ini untuk saham ASA. Tapi ini boleh dicermati juga ya untuk watchlist untuk saham ASA ini untuk perdagangan esok hari. Nah, ini adalah analisis untuk saham ASA.